Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenalkah Bapak Ibu Saudara dengan Pendeta Yusuf Roni? Saya yakin dan percaya sebagian dari kita kenal ya. Bahkan almarhum Mbah Lukisman pernah cerita ikut KKR dengan almarhum Pak Sudiono ya. Ikut KKR beliau. Dan pulang dari sana, dari KKR itu sangat diberkati, sehingga bagi Pak Lukisman, Mbah Lukisman almarhum, Pak Yusuf Roni ini menjadi salah satu hamba Tuhan favorit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kesaksiannya Pak Yusuf Roni ini bersaksi ketika dia dipenjarakan, 1 tahun dia tidak boleh dijenguk. Baru tahun kedua ia boleh diizinkan untuk dijenguk, itu pun oleh istrinya, dan hanya untuk mengirimkan perlengkapan selama 1 bulan di penjara setiap bulannya. Dan istrinya, Bapak Ibu Saudara, mengirimkan odol supaya suaminya yang 1 tahun tidak sikat gigi bisa kembali sikat gigi. Dan ia mengirimkan 1 odol dalam 1 bulan. Istrinya ini berpikir 1 odol itu sudah cukup ya, tetapi ternyata 2 minggu sudah habis. Karena apa? Karena dipakai bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasa, karena Yusuf Roni sudah mulai terbiasa sikat gigi, dia merasa tidak nyaman ketika kemudian odol itu habis. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia minta kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya tidak minta perkara yang besar, tidak minta sesuatu yang besar. Saya hanya minta odol. Dan dia berharap Tuhan gerakkan istrinya supaya bisa menjenguk untuk mengirimkan apa? Odol. Ya. Tetapi setelah beberapa waktu, Tuhan kok tidak jawab. Tuhan kok tidak ada tanda. Lalu kemudian dia bilang, baik Tuhan, saya mau kiranya Pak Adnan Buyung Nasution bisa mengirimkan berkat yang setiap bulan dia kirimkan untuk saya. Dia kenal baik dengan pengacara yang bernama Pak Adnan Buyung Nasution ini, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap bulan orang ini selalu mengirimkan 50.000 untuk dia. Dia berharap dengan 50.000 ini dia bisa beli odol. Tetapi beberapa waktu kemudian tidak ada jawaban, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, ketika Pak Yusuf Roni ini mulai sedikit putus asa, ada tahanan yang datang. Tahanan baru, 1 kamar dengan dia. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tahanan ini buru-buru ketika ditangkap. Lalu rupanya dia bawa 1 kantong kresek yang dia pikir itu semuanya merupakan perlengkapan mandi. Ada sabun, ada sikat gigi, ada odol, ada sampo. Dan ternyata setelah dia berikan ke Yusuf Roni ini bingung. Kenapa bingung, Bapak Ibu Saudara? Karena tidak ada sabun di situ, tidak ada sampo di situ, tidak ada sikat gigi di situ. Yang ada adalah 10 botol odol, ya, 10 item odol. Dan Pak Yusuf Roni ini bilang, loh kenapa kamu hanya bawa odol? Ya. Lalu dia cerita kalau dia buru-buru, sehingga dia pikir sudah bawa semuanya. Dia bawa sampo, dia bawa odol, dia bawa sabun, dia bawa sikat, tetapi ternyata hanya 10 odol. Dan kemudian dia berikan kepada Yusuf Roni. Kenapa? Karena dia tidak punya sikat gigi. Odol bisa bagi-bagi, tapi sikat gigi tidak mungkin bagi-bagi. Sehingga luar biasanya Yusuf Roni punya 10 odol, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara tahu apa yang kemudian terjadi esok harinya? Orang itu dibebaskan. Mengapa dibebaskan? Karena ternyata salah tangkap orang. Jadi Tuhan kirim orang itu ke penjara, ditahan selama 1 hari hanya untuk kirim odol untuk Yusuf Roni. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara untuk menjawab setiap doa dan permohonan kita. Dan cara Tuhan bukanlah cara kita. Rancangan kita bukanlah seperti rancangan Tuhan. Jalan kita bukanlah seperti jalan Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tetapi satu hal yang kita harus imani, kita harus percaya bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam menjawab doa-doa kita. Nah, kita harus percaya itu. Dalam situasi yang kita sedang hadapi bersama, kita harus tetap
belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa Yesus sengaja datang menunda 2 hari? Bahkan Lazarus sudah meninggal. Karena Tuhan punya cara. Dan Dia mau ketika Dia jawab doa kita, namanya dipermuliakan. Dia mau ketika Dia melakukan apa yang menjadi permohonan kita. Dia melakukan sesuatu yang membawa satu pertobatan, yaitu orang-orang yang menyaksikan Lazarus dibangkitkan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kita, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan hendak mau kerjakan. Apakah itu sedang meneguhkan iman kita, atau mungkin melalui jawaban doa kita, namanya dipermuliakan. Ada orang yang ikut juga bersyukur dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, Tuhan punya cara. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki agar kita tetap percaya, ya. Tuhan menghendaki agar kita tetap percaya kepada Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa kita dengan segera, dengan secepatnya. Namun, adakah kita tetap percaya di saat kita merasa Tuhan menjawab terlambat? Di saat kita merasa bahwa Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahu apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam perjalanan menuju kampung Maria ketika mereka kemudian berangkat menuju Yudea untuk menemui Lazarus dan juga Maria dan Marta. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Saudaraku, ini luar biasa. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu walaupun Dia belum ada di tempat di mana Lazarus sudah dimakamkan. Yesus ngerti. Dan seperti Yesus tahu kesulitan, kepedihan, kesusahan, kematian Lazarus, kesusahan dan kepedihan Maria dan Marta, Yesus juga sangat tahu seperti apa kesusahan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumuli di dalam kehidupan kita. Seperti apapun beratnya pergumulan, persoalan yang sedang kita alami, Yesus tahu. Jadi jangan kita bilang Yesus tidak peduli, tidak jawab doa-doa kita, atau terlambat menolong kita. Dan jangan sampai kita meragukan Tuhan hanya karena Dia belum jawab. Ya, memang tidak mudah dalam situasi saat ini. Teman saya, hamba Tuhan, jemaatnya 150 di Semarang, Pati, telepon, "Bro, gimana jemaatmu? Gimana gereja? Saya punya jemaat, punya restoran, 80% omsetnya turun, penghasilannya." Ya, saya bilang, semuanya ngalami. Dimanapun, kita bawa doa saja. Kita doakan jemaat kita. Kita doakan mereka agar Tuhan terus jagai, Tuhan pelihara. Kita doakan gereja, kita doakan pekerjaan mereka. Dalam situasi saat ini, kita dalam keadaan sehat pun itu sangat luar biasa, puji Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan, omset turun, relasi dengan teman mungkin terputus, karena bisnis dari relasi kita itu pun juga sedang mengalami kemerosotan. Tetapi di saat-saat seperti saat ini, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kok sepertinya Tuhan lama jawab, ya. Kapan badai ini akan berlalu? Tetapi adakah iman di dalam hidup kita?
Karena Tuhan punya rencana, punya maksud, punya tujuan, yaitu supaya kita dapat terus belajar percaya kepada Dia, bukan hanya kepada jawaban, bukan hanya kepada pertolongannya. Percaya di saat kita doa-doanya dijawab dengan segera itu mudah. Tetapi adakah iman kita masih percaya kepada Yesus manakala doa-doa kita sepertinya belum dijawab? Ketika kita masih tetap percaya, sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, sekalipun Tuhan belum jawab seruan kita, itulah yang disebut dengan iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang situasi seperti saat ini bukan hal yang mudah, tetapi Tuhan mau kita tetap percaya. 2 hari yang lalu, ketika saya mempersiapkan materi, entah kenapa saya rindu untuk dengar lagu rohani, lagu Batak tentang orang tua, tentang hubungan ayah dan hubungan ibu dan anak. Dan saya rindu dengan mama saya. Dan benarlah Bapak Ibu Saudara, saya hubungi keluarga dan Bapak kasih kabar kalau mama kondisinya sedang drop. Bukan karena pengen pulang, ya tiket sudah Tuhan berikan pulang pergi bulan Juni nanti. Belum ada kepastian apakah akan berangkat atau tidak, tetapi saya sudah bisa memaklumi, sudah merelakan kalaupun memang tidak bisa berangkat, walaupun orang tua sedang merencanakan untuk adanya pesta adat pernikahan di kampung. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, Tuhan sudah buktikan kepada saya bahwa Dia telah mencukupi. Kalaupun saat ini, saat nanti bulan Juni belum terwujud, saya yakin dan percaya Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, dan Tuhan ingin kita tetap percaya di dalam situasi apapun. Adakah kita mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan rindu kita untuk terus mencari Dia, memperjuangkan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita berserah, kita bersandar kepada Tuhan. Kita boleh terus mempercayai Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang terus ada bagi kita. Terima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami dalam penyertaan. Bapa, kiranya memberkati seluruh jemaat dimanapun dan apapun yang saat ini sedang mereka rasakan. Kesulitan demi kesulitan, tantangan, situasi saat ini membuat kami belajar untuk berharap, berseru, berdoa. Tetapi Tuhan juga boleh terus ajarkan kepada kami bagaimana kami boleh meyakini bahwa Tuhan punya cara yang terbaik dalam setiap permohonan doa kami. Kami yakin Tuhan pasti menjawab dengan cara-Mu ya Bapa. Ajar kami boleh terus percaya, mengandalkan Tuhan, berserah, dan terus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Kita terus mendoakan satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Amin.